نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والأعجم وعلى آله وأصحابه بالعلوم والحكام أما بعد. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kembali bersama Ummu di dalam kajian Ta'lim Ar-Rusuli yang kelima. Kali ini topik yang akan kita diskusikan adalah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat paling utama di dalam agama Islam. Ini dikenal dengan istilah juga tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Esa itu maknanya satu. Maka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bermakna bahwa kita menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu hanya satu. Allah itu tunggal. Nah, hari ini kita akan mengupas bersama-sama Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Di dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Ikhlas berada pada posisi nomor 112 ya. Jumlah total surah dalam Al-Quran adalah 114. 114-nya Quran Surah An-Nas, 113-nya Quran Surah Al-Falaq, dan 112-nya Quran Surah Al-Ikhlas. Pasti kita semua sudah hafal ya, 3 surah Qul ini, karena inilah surah yang paling sering kita baca dalam ibadah sholat ya. Mari sama-sama kita lihat kembali hari ini dan mendiskusikannya dengan lebih mendalam. Quran Surah Al-Ikhlas. Dalam tafsir-tafsir, nama Surah Al-Ikhlas diartikan sebagai mengesahkan Allah. Kita lihat ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Jadi Allah itu satu, tidak ada dua. Di kepercayaan-kepercayaan lain mungkin ada banyak dewa, ada banyak Tuhan ya. Dalam Islam, kita meyakini bahwa Allah itu satu, tidak ada dua. Kemudian kita lanjutkan ayat kedua, Allahus Somad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Setelah tahap pertama kita yakin Allah satu, lalu kita tambah lagi keyakinan bahwa Allah lah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Apa saja yang ada di bumi dan apa aja yang ada di langit dan segala yang ada di antara keduanya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun kemudian selain yakin bahwa Allah itu satu, maka kita juga menggantungkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepada yang lain. Itu maknanya. Bukan hanya kita bergantung kepada Allah, yang lain-lain pun bergantung kepada Allah. Langit yang kita lihat, tinggi, bintang, matahari, semua segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi kalau kita masih bergantung kepada yang lain? Misalnya, kita bekerja nih kepada majikan kita ya, ada bos. Kalau lahir kemudian perasaan bahwa kita sangat bergantung kepada majikan kita tersebut ya. Kalau tidak ada majikan, kita mati.
Kita akan kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada gaji. Maka kita sudah tidak memenuhi pernyataan atau keyakinan bahwa Allah lah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Maka tidak boleh kita bergantung mutlak kepada selain Allah. Betul kita bekerja, ada atasan, ada pimpinan. Kita perlu persetujuannya, misalnya untuk mendapatkan gaji. Tapi kita bukan mendapatkan rezeki daripada atasan tersebut. Itu ada batasannya. Nah ini, keimanan ini sangat penting. Kita bayangkan, kita ingat sejarah ya, kisah misalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang budak. Jadi hubungan antara budak dengan majikan itu lebih lebih berat daripada hubungan sekarang anak buah dengan pimpinan. Di zaman sekarang kan nggak ada budak lagi. Tapi ketika Bilal bin Rabah beriman kepada Allah, maka beliau bisa mempertahankan tauhidnya walaupun majikan menyiksanya seberat-beratnya. Dijemur di padang pasir, di bawah panas, diletakkan batu di atas dada ya. Hanya diminta kamu bilang bahwa kamu bertuhankan kembali kepada berhala Lata dan Uzza. Sayyidina Bilal tidak mau. Saya beriman kepada Allah. Ahad, ahad, ahad. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal yakin kehidupannya itu tergantung kepada Allah, tidak tergantung kepada majikannya tersebut. Untuk hal ini ya, seperti itu. Jadi beliau tidak mau merubah keyakinannya. Imannya begitu kuat. Ketika beliau punya keyakinan bahwa beliau bergantung kepada Allah, hidup matinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, langkah satu kita pertama tahu, meyakini ya bahwa Allah itu satu. Yang kedua, kita harus tambah keyakinan kita bahwa Allah lah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Dan dengan memahami ayat kedua Quran Surah Al-Ikhlas, kita akan menjadi orang yang merdeka atau istilahnya independen. Kita akan jadi orang yang merdeka. Tidak bisa diperbudak oleh orang lain ya. Kemudian di ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan bukan anak daripada pihak lain. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini di sebagian kepercayaan kita lihat ada misalnya meyakini Tuhan ibu, Tuhan ayah, ya, Tuhan anak. Nah, keyakinan yang seperti itu tentu sudah menafikan keyakinan pertama bahwa Allah itu satu. Allah ahad. Maka dalam Islam kita konsisten. Setelah kita meyakini Allah satu, kemudian kita yakini bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada Allah yang paling besar ya. Kalau kepada yang lain, hanya perantara. Jadi misal kita dapat hadiah kan dari orang lain, kita ucapkan dulu Alhamdulillah segala puji bagi Allah, baru kemudian dan terima kasih. Baru berterima kasih kepada orang yang telah menyampaikan hadiah itu. Sebagai rezeki dari Allah, kita yakini datang melalui teman kita, kakak, adik, orang tua kita, dan sebagainya. Kita sakit berobat kepada dokter, kemudian sembuh. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang menyembuhkan melalui perantara keahlian daripada dokter. Sehingga kita akan mengucapkan Alhamdulillah dan kemudian terima kasih Pak Dokter. Jadi seperti itu urutannya ya. Jangan kita punya keyakinan, untung ada Pak Dokter, maka saya tidak jadi mati. Nah, itu adalah salah satu kekeliruan ya. Kita harus tetap meyakini bahwa segalanya dari Allah dan kemudian kita tetap berterima kasih di langkah keduanya kepada pihak yang berperanan atau telah membantu kita. Di ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada segala sesuatu yang bisa jadi sekutu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada segala sesuatu pun yang bisa menyekutukannya. Nah, menyekutukan ini kan, kalau kita menyekutukan Allah itu istilahnya syirik, menduakan Allah.
Kenapa syirik ini sangat berbahaya? Menduakan Allah itu sangat berat. Sama seperti kita sudah cancel Qul huwallahu ahad. Pertama kita bilang Allah itu Tuhan satu. Kemudian kita ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka otomatis ini tercancel, terbatalkan. Jadi tidak boleh, kita harus konsisten. Kita yakini Allah satu, kemudian segala sesuatu bergantung kepada Allah. Allah juga tidak punya anak dan bukan anak siapa-siapa. Dan kita tidak akan menyetarakan segala sesuatu yang lain seperti Allah menjadi sekutu bagi Allah. Tidak ada yang setara soalnya. Memang tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas. Nah, seperti itu. Jadi final. Selesai. 4 poin ini kita berhasil mengesahkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita bisa mencegah diri dari perbuatan syirik. Nah, syirik ini nanti dibagi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang bahaya yang kecil-kecil, karena nanti tanpa sengaja kita telah menyekutukan Allah. Jadi itu harus hati-hati. Misalnya kita terlalu bergantung kepada manusia yang lain ya. Jadi tidak boleh. Katakanlah karena kita di sini perempuan semua, kalau sudah menikah punya suami, lalu kita bilang ke suami kita misalnya, Bang jangan tinggalkan saya tidak bisa hidup tanpa abang segala macam. Nah itu salah satu metode atau hal yang menyebabkan kita sama seperti menyekutukan Allah. Jadi kita jangan menyetarakan pihak-pihak lain, apakah itu manusia ataupun benda, seolah-olah dia setara dengan Allah Subhanahu wa taala, itu maksud menyekutukan. Tidak boleh mempersamai. Kenapa? Ini paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kita menyekutukan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi syirik ini bahasa sederhananya menyekutukan Allah ini menduakan Allah. Itu dosanya besar sekali. Sebagai perumpamaan umum mau bilang misal ya. Misal dalam hal pasangan ya. Suami istri. Suami minta kepada istri, Dek tolong buat kopi, tolong masak mie. Nah, kita tidak mau buat. Kita bilang, saya capek, tolong buat dia sendiri. Nah, bisa kita katakan seperti itu. Suami kita bagaimana? Tentu dia marah kan? Dia marah, dia sakit hati mungkin karena kita tidak mau mengerjakan permintaannya. Tapi itu ibaratnya analoginya adalah kita tidak melaksanakan perintahnya. Jadi dia marah, tapi dia masih bisa memaafkan, masih bisa mengampuni. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi di waktu istri menduakan suaminya, ada yang lain. Kalau istilah kita misalnya selingkuh. Ketika suami mengetahui dia diduakan, maka dia akan murka dan tidak bisa memaafkan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka syirik ini adalah sederhananya menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling benci, paling marah kepada hamba yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus pastikan bahwa kita tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai keikhlasan ya. Al-Ikhlas ini walaupun diterjemahkan nama surah ini sebagai mengesahkan Allah, di situ juga bermakna ikhlas, artinya kita merelakan ya keyakinan ini ya, bahwa Allah satu, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada segala sesuatu yang bisa jadi sekutunya. Kita meyakini keempat hal ini, keempat poin ini dengan ikhlas, rela sebagai hamba Allah. Jadi kita harus memposisikan diri kita di mata Allah itu kan sekecil-kecilnya. Dan Allah lah yang maha besar, maka kita maha kecil.
Kita paling kecil, sangat kecil ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan kita seperti kisah-kisah sahabat Bilal bin Rabah ya tadi, walaupun dengan posisinya sebagai seorang budak, tapi bisa dengan kemerdekaan jiwanya ya. Jadi keyakinan kita kepada Allah ini memerdekakan jiwa kita untuk meyakini kebenaran. Pernah juga ada dikisahkan istri Firaun ya, yang Siti Asia. Walaupun beliau seorang ratu ya, seorang istri daripada raja, beliau juga tidak mau menggadaikan ya kepercayaannya kepada Allah kepada Firaun. Sehingga beliau relalah walaupun disiksa oleh Firaun ya, tidak mau menggadaikan keimanannya. Jadi beliau menjadi jiwa yang merdeka, berani ya menegakkan kebenaran. Dan dunia ini kemudian tidak ada nilainya dibanding akhirat ya. Sehingga orang-orang yang kuat imannya tersebut rela bahkan menggantikan kehidupannya ya di dunia dengan kehidupan di akhirat, insya Allah. Semoga kita bisa mencapai keimanan yang kuat seperti itu dengan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan formulanya adalah memahami kembali surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang setiap hari pastinya kita baca. Demikian kiranya kajian hari ini dari umum, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji untukmu, nasyhadu an la ilaha illa anta, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, nastaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, dan wa natubu ilaika, dan kami mohon taubat darimu ya Allah. Demikianlah kiranya yang dapat umum sampaikan, lebih dan kurang umum mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.